Puncak perhatian para arifin billah, ahlul haqiqah, dan perhatian mereka adalah pertama yaitu memperbagus niat, memperkuat yakin. Niat dan yakin menjadi perhatian utamanya. Kemudian setelah itu adalah memurnikan tauhid, iman yang betul-betul mantap, memurnikan tauhid, tidak ada sedikit pun pensyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun keraguan kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirkul khafi, syirik yang sesamar apapun tidak ada. Apa itu syirik khafi? Itu ar-riya. Ar-riya wasyirkul khafi. Riya yaitu syirik yang tidak nyata. Karena manusia beribadah, tapi harapannya dengan ibadahnya bukan Allah, tapi makhluk Allah. Seakan-akan dia beribadah kepada makhluk. Setelah itu, setelah niat bagus, iman sempurna, kemudian tidak ada sedikit pun bentuk kesyirikan walaupun itu yang samar. Langkah kedua itu tashihul akhlaqil mahmudah, memperbagus akhlak yang mulia. Apa itu contohnya akhlak mulia? Az-zuhud, zuhud diantaranya. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan hidup melarat, tapi zuhud itu tidak tertarik dengan urusan duniawi. Dunia kadang-kadang datang, dia tidak senang dengan kedatangan itu dunia, itu zuhud. Lah kalau memang dunianya nggak mau datang, dunianya zuhud dari dia, bukan dia zuhud dari dunia berarti. Kemudian apa diantaranya? Akhlakul mahmudah al-ikhlas, ikhlas. Apa itu ikhlas? Amal yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Tidak ada tendensi yang lainnya. Hanya untuk Allah. Harapannya ridha Allah atau pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia? Yaitu hati bagus terhadap kaum muslimin, nggak ada hasud, nggak ada sombong, nggak ada meremehkan kepada orang. Setelah itu juga perhatiannya nafyil akhlaqil madmumah, menghilangkan segala bentuk akhlak yang tercela. Apa diantaranya? Al-hiris, ambisi urusan duniawi, serakah kalau bahasa sekarang. Nggak pernah merasa puas dengan dunia. Memang ya, kalau orang sudah terjangkit itu sulit untuk dia menghindar dunia. Sinfani la yashbi'an, kata Nabi. Dua golongan manusia ini tidak pernah merasa kenyang dan puas. Talibul ilmi wa talibud dunya. Pertama orang yang mencari ilmu, dan kedua orang mencari dunia. Insyaallah di infus masih transaksi dia. Apalagi itu akhlak yang tidak baik, riya. Apa itu riya? Ingin dipuji orang, ingin diperhatian orang. Kadang-kadang sendiri riya, khususnya para dai. Latihan jalan, kadang-kadang menghadap kaca, latihan cara untuk berceramah. Ini belum beramal udah riya nih. Wah, kalau begitu anak nggak mau amal dah, takut riya. Ikhlas itu terjadinya karena ada amal. Amal yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Lah kalau sudah orang tidak beramal, nggak mungkin ikhlas dia. Meninggalkan amal karena takut riya, itu sudah riya. Kenapa? Udah merasa dirinya ingin dipuji sama orang, karena apa? Karena dia takut nggak ikhlas katanya. Apalagi akhlak yang tidak bagus, al-kibir, sombong. Apa itu sombong? Merasa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya.
Siapa yang lebih alim dari aku? Siapa yang lebih mulia daripada aku? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada aku? Sombong al-kibir. Sombong itu kata Nabi batrul haq wa ghamtun nas, menorak yang benar. Ditegur sama orang, dia salah ditegur, enggak mau. Bukan urusanku. Siapa kamu? Baca kitab apa kamu? Meremehkan orang lain. Ya Allah. Ini sombong. Kalau sudah tauhidnya bagus, kemudian imannya, keyakinannya kuat, akhlaknya baik, tidak diterjangkit akhlak-akhlak yang buruk tadi itu, apa langkah berikutnya? Baru tashihul a'mal, memperbagus amal. Salatnya bagaimana? Dengan tadabburnya, dengan khusyuknya. Puasanya juga begitu. Ibadahnya diperbagus. Kemudian setelah itu ihtiras minal amali sayyi'ah, tidak terjangkit amal yang jelek. Bahkan makruh pun enggak, apalagi haram. Sayyidina Ahmad bin Muhajir, beliau menyatakan 40 tahun tidak pernah melakukan yang makruh. Al-Habib Abdullah Haddad menyatakan semua sunnah Nabi aku jaga, tidak aku tinggalkan. Semua sunnah Nabi, jangan yang wajib, yang sunnah tidak pernah ditinggalkan. Masya Allah. Jadi beli good, pantas. Baru terakhir, ini tahapan terakhir, ngatur ma'isyah, memperhatikan ma'isyah, kerja, supaya tidak minta kepada orang, berharap pemberian orang, malu dia menjadi penerima, tapi dia ingin menjadi pemberi. Kenapa? Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Pemberi itu lebih mulia daripada penerima. Karena itu dia atur bekerja, tapi dasar warok, tidak pernah mengambil syubhat, apalagi yang haram, saudara. Dan nusuh, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi, tapi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Nusuh itu isolul khair ilal ghair, memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang lain diuntungkan sama dia. Bukan kita gimana caranya laku, setelah itu orang tobat, nggak mau beli lagi sama kita. Yang akhir ini saudara, yang ia cari bukan berlimpah harta, tapi yang ia cari rizki yang cukup untuk kehidupannya. Nggak mau lebih dia. Lebih disedekahkan, lebih disedekahkan. Ini arifin. Jadi arifin itu iman dulu, kemudian akhlak yang bagus, kemudian ibadah yang benar, baru bekerja seadanya. Lah kalau pekerjaannya maju, diambil seperlunya, yang lainnya digunakan untuk amal soleh. Kemudian kalau kita lihat al-ghafilin wal mukhallidin, orang yang lupa kepada Allah, orang yang senang dengan dunia, bagaimana mereka? Kebalikannya. Urusan ma'isyah lebih awal. Gimana pekerjaannya lancar? Mobil, rumah, pekerjaannya lancar, duit. Kemudian kalau sudah begitu, ini mukhallidin, mughafilin yang masih khair nih. Bagus bajunya, merapikan baju, terus itu aja. Kemudian setelah itu baru dia tadi itu memperbaiki ibadah. Ikut sholat berjamaah, baca Quran, itu dan ini. Hati masih kadang-kadang kurang. Setelah itu baru ingin belajar kitab tasawuf. Baru yakin. Karena itu bidayahnya arifin. Bidayahnya arifin. Permulaannya arifin itu nihayahnya mukhallidin. Orang yang seperti kita ini kalau sudah sampai pada puncaknya, baru terakhir udah 80 tahun taban, paham nanti mulai zuhud. Udah taban, paham nanti mulai dia tadi itu pingin dia tasihun niyah, bersihkan hati.
umurnya tinggal 2 tahun, 2 hari. Ini adalah bidayah daripada al-arifin. Karena itu, kalau kita mengukur daripada nilai diri kita, jauh daripada al-arifin. Arifin pada puncaknya yaitu iman dan yakin dulu, tashul iman wal yakin. Bukan ma'isyah dulu, tapi kalau kita ma'isyah dulu, saudara. Karena itu ini hijab sebenarnya. Jadi kita merangkak, kita memulai baru, dan masih belum kita melangkah menghasilkan apa yang dirasakan oleh mereka. Padahal iman itu paling besarnya nikmat. Kok bisa sate lebih nikmat daripada iman kita? Sholat itu adalah paling besarnya kenikmatan bagi arifin. Kok bisa sampai sekarang setua ini kita belum pernah merasakan nikmatnya itu sholat? Tapi kita lebih menikmati pakaian baru, kita lebih menikmati daripada makanan yang lezat, kita lebih menikmati daripada duniawi kita. Karena itu jangan kita menjadi orang yang bodoh, karena sesungguhnya ma'rifatullah itu adalah jannatul arifin. Ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah itu surga bagi arifin billah. Mudah-mudahan kita semuanya ketularan daripada itu semuanya. Wallahu alam. Ya Allah.